بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati panitia KIS 5, khususnya Ustaz Hamid Ali Abu Hamidah, yang saya hormati para asatidzah yang lebih dahulu berdakwah di kota Jubail ini, dan yang saya hormati para hadirin yang telah menyempatkan diri untuk datang ke tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puja kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang memang karena Dia kita berada di atas muka bumi ini. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Satu persatu dari kita, kalau berusaha untuk menghitung dan mencatat nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak ada yang bisa. Kalau ada orang baik, orang kaya, memberi Anda uang 100 juta, berapa tahun Anda akan mengingat kebaikan dia? Berapa lama Anda akan menceritakan kebaikan dia kepada orang lain? Wah, fulan, Anda dibantu dengan dia, dikasih duit 100 juta. Sampai mati Anda akan ingat dengan kebaikan orang itu. Bagaimana dengan kebaikan Allah Jalla Jalaluhu, yang sejak kita berada di perut ibu kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, tanpa kita bisa berdoa, tanpa kita bisa berusaha, tapi Allah memberikan rizki kepada kita tatkala kita menjadi janin di perut ibu kita. Dan nikmat yang terbesar setelah kita terlahirkan di dunia ini adalah nikmat hidayah kepada Islam. Kalau Anda melihat orang-orang di kota Bali atau di Pulau Bali, Pulau Dewata, mereka meminta-minta kepada patung. Na'udzubillah, kesian mereka. Hidupnya diabdikan kepada patung-patung yang mereka buat dengan tangannya mereka sendiri. Kita alhamdulillah, kita menyembah dan beribadah kepada pencipta kita, yang memang hanya Dia yang berhak untuk disembah. Maka kembali kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat itu. Nikmat lain yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan semua nikmat Allah besar. Nikmat akal. Pernah melihat orang gila jalan di jalan?
tanpa pakaian, rambutnya kusam, kusut, telanjang. Subhanallah, kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Anda seperti orang gila itu, bagaimana kira-kira orang lain melihat Anda? Maka kembali lagi, alhamdulillah, hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Nikmat besar lain yang Allah berikan, kesehatan pada diri kita, al-afiyah, kesembuhan. Berapa banyak di antara kita yang memiliki bos, memiliki kafil yang kaya, tapi kesian. Minum teh nggak boleh pakai gula, mau makan daging kambing takut kolesterol. Anda lihat tukang-tukang becak, nggak pernah takut kolesterol mereka, nikmat makan. Ada orang yang punya kekayaan miliaran, tapi mau minum gula, mau minum teh manis nggak bisa, mau makan es krim nggak bisa, mau makan kambing nggak bisa. Kembali lagi kita ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya sempat bertemu dengan seorang dokter yang memiliki pasien, supaya kita tahu betapa besar nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Pasien itu terkena kanker di matanya. Akhirnya matanya harus diangkat. Yang satu, kanker itu terus masuk ke mata kirinya, diangkat mata kirinya, tidak bisa melihat. Kanker itu terus menjalar ke hidungnya, diangkat hidungnya, menjalar ke rahangnya, butuh duit banyak untuk berobat, tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa kembali menikmati nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka atas nikmat yang Allah berikan kepadamu, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika. Ya Allah, mudah-mudahan salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, yang karena beliau Islam itu sampai kepada kita. Maka apa susahnya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau dengan banyak-banyak sholawat untuk beliau. Berapa kali Anda baca sholawat buat Rasulullah SAW? Anda berapa kali kira-kira baca sholawat dalam sehari? 10 kali? Ada yang baca sholawat 200 kali? Ada yang 500 kali? Sholawat yang wajib kita baca ada pada sholat. Jelas insya Allah semuanya baca sholawat. Berarti berapa kali kita baca sholawat? 5 atau 10 kali baca sholawat. Terlalu bahagia kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ingat, sholawat yang kita bacakan buat beliau adalah kembali kepada kita. Beliau tidak butuh sholawat dari kita. Karena apa? Allah dan para malaikat itu membaca sholawat buat beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi Allah menginginkan kebaikan bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan jelas kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca satu salawat buat aku, satu salat, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Maka jangan pernah lidah Anda kering dari mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad.
Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari yang sangat mulia ini, hari diciptakannya Nabi Adam, hari diturunkannya Nabi Adam dari surga, dan hari yang kelak Allah akan dirikan hari kiamat pada hari Jumat. Hari ini hari sangat mulia, Sayyidul Ayyam. Saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin di Indonesia gak mimpi saya akan berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai kota di Indonesia, dari berbagai pulau di Indonesia. Tapi Allah kumpulkan kita bersama di tempat ini. Kita tidak pernah ada janji untuk berjumpa di sini, tapi itulah keindahan takdir ilahi. Allah Jalla Jalaluhu yang mengatur semuanya. Maka saya berterima kasih yang banyak sekali pada bapak-bapak yang telah menyempatkan hadir di sini, dan mudah-mudahan perjumpaan ini akan berlanjut dengan perjumpaan selanjutnya, walaupun tidak di dunia, insyaallah di surga. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana disampaikan oleh panitia, kajian kita hari ini adalah tentang firqatun najiyah, tentang golongan Islam. Para hadirin, semoga Allah memberikan berkah kepada saya dan kepada Anda semuanya. Berbicara tentang firqah yang artinya golongan, kita akan melihat di masa sekarang ini perpecahan umat Islam. Kesian melihat keadaan saudara-saudara kita lemah, hina, bahkan dibantai di mana-mana. Kesian umat Islam. Ada dua kekuatan yang menyerang umat Islam. Yang pertama, kekuatan dari luar, kekuatan asing, di mana mereka melihat agama Islam adalah agama yang pernah jaya menguasai dunia, dan Islam adalah agama yang benar. Mereka harus memerangi Islam dengan segala cara. Agresi militer mereka kerahkan. Perang urat saraf terus dijalankan lewat media massa dan media cetak. Itu kekuatan asing. Di dalam tubuh umat Islam ada keretakan yang sangat besar sekali. Keretakan itu sangat berbahaya sekali dengan munculnya golongan-golongan, sekte-sekte, orang-orang yang menamakan dirinya nabi-nabi baru muncul di negeri-negeri Islam. Dan perlu diketahui bahwasanya kekuatan asing itu tidak akan bisa menguasai Islam pada umumnya kecuali lewat sekte-sekte dan golongan-golongan nyeleneh yang ada di tubuh umat Islam. Anda ingat Tatar, Mongolia pernah menguasai negeri-negeri Islam. Bahkan Baghdad pada berabad-abad yang lalu, pada abad ke-4 atau ke-5 Hijriah, pernah jatuh di tangan mereka. Oleh bantuan siapa? Ada salah satu pejabat di pemerintahan orang Syiah pada waktu itu. Jatuh Baghdad lewat tangan orang ini. Apa yang terjadi sekarang di Irak juga tidak jauh berbeda dengan apa yang pernah terjadi. Sekte-sekte Islam memiliki peran menghancurkan umat Islam dan kesatuannya. Di India, Inggris bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ingin menguasai India, tapi tidak berhasil. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membuat satu boneka yang berpayung dengan Islam yang namanya Ahmadiyah. Dibangun di sana, diciptakan di India untuk menghancurkan umat Islam.
Dia berpayung dengan Islam, tapi ajarannya sesuai dengan yang diminta oleh bos Inggris pada waktu itu. Dan sampai sekarang Ahmadiyah atau Qadianiyah satu-satunya golongan yang memiliki channel televisi di Inggris sampai saat ini. Lewat sana Inggris menyebarkan Ahmadiyah ke negara-negara jajahannya. Kemana? Ke Afrika. Di Afrika disebar, Malaysia juga masuk. Disebarlah boneka ini untuk menghancurkan umat Islam. Maka cara untuk mengalahkan kekuatan asing adalah dengan memperbaiki kesalahan, meluruskan yang bengkok, mengajak umat Islam untuk kembali kepada kebenaran. Kalau tidak, nggak mungkin golongan-golongan ini akan bersatu untuk menyerang orang-orang kafir, itu nggak mungkin. Karena semua saling benci di antara mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang terlintas ketika saya menulis makalah ini. Yang pertama, apakah perpecahan yang terjadi di antara umat Islam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, apakah kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang banyak sekali di medan dakwah di Indonesia, di negara-negara lainnya, mereka semua benar, sehingga kita berhak untuk berafiliasi dengan siapa saja, kita bergabung dengan siapa saja boleh, selama berpayung dengan payung Islam. Oke, kita masuk, mau Ahmadiyah, mau Islam liberal, mau apa, selama pakai nama Islam kita boleh bergabung dengan mereka. Atau di antara golongan-golongan yang ada, yang benar itu hanya satu, dan itu yang harus kita ikuti. Pertanyaan berikutnya, kalau memang yang benar itu satu, siapakah dia? Agar kita bisa mengetahui dan kita bisa bergabung dengannya, dengan golongan yang bahasa Arabnya disebut Al-Firqatun Najiyah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki terjadinya perselisihan, perpecahan yang kita lihat Allah menghendaki terjadinya. Karena apa? Tidak mungkin di bumi Allah ini terjadi sesuatu yang Allah tidak menghendakinya. Karena Allah Maha Kuasa. Allah menghendaki terjadinya perselisihan itu, dan perselisihan adalah sunnatullah dalam kehidupan ini. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118 sampai 119, "Walau syaa rabbuka laja'ala an-nas ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum." Kata Allah, yang artinya, andai Allah berkehendak, pasti Allah akan menjadikan umat itu umat yang satu. Tapi tidak, kehendak Allah tidak. Wala yazaluna mukhtalifin. Orang-orang itu akan terus berselisih, akan terus berbeda pendapat, akan terus berpecah belah. Illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak berselisih. Walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Jadi perpecahan yang ada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini menceritakan atau mengomentari ayat ini bahwasanya umat manusia akan terus berselisih dalam agama mereka, dalam akidah. Umat manusia akan terus berselisih dalam pendapat mereka, dalam akidah mereka, dalam sekte-sekte mereka, dalam tawajuhan mereka. Mereka akan terus berselisih. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang Allah beri rahmat kepada mereka. Perselisihan itu bukan hanya terjadi dalam pendapat, tapi dalam ciptaan Allah yang lainnya. Ada malam, ada siang, ada perempuan, ada lelaki. Kira-kira kalau semuanya laki-laki gimana kalau Bapak?
Bisa hidup? Nggak bisa hidup. Allah adakan perselisihan. Adapun perselisihan dalam masalah agama yang Allah kehendaki terjadinya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan ketika beliau masih hidup. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya dalam wasiatnya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Itu Rasul menginformasikan kepada kita. Dan buktinya yang kita lihat sekarang, perselisihan terjadi di semua aspek kehidupan. Dalam masalah fikih, masalah akidah, masalah politik, masalah semuanya, umat Islam menghadapi perselisihan yang banyak sekali. Kemudian di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan perselisihan ini dengan lebih nyata, lebih konkret. Beliau mengatakan iftaraqatil yahud. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kata Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi itu mereka berpecah belah menjadi 71 golongan. Jangan dikira orang Yahudi itu satu golongan. Anda melihat keributan di Tel Aviv, keributan yang terjadi di Israel, mereka juga bentrok antara golongan-golongan Yahudi, bentrok. Ada Yahudi sayap kanan, sayap kiri, macam-macam. Dan mereka memang berpecah belah menjadi 71 golongan, kata Rasulullah SAW. Iftaraqatin Nasara, dan orang-orang Nasara, umat Nasrani, berpecah belah menjadi 72 golongan. Mungkin kalau Anda melihat ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Ortodok, dan masih banyak yang lainnya. Dan itu ada di negeri-negeri mereka. Mungkin kalau di Indonesia kita melihat ada Protestan dan Katolik saja, tapi di negeri-negeri mereka setiap golongan orang-orang yang Nasrani itu memiliki gereja sendiri-sendiri. Tapi yang sangat menyakitkan hati, umat Islam, kata Rasul, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Subhanallah. Dan kita melihat golongan-golongan bagaimana umat Islam terkotak-kotak satu sama lain, saling mengkafirkan, dan itulah yang terjadi. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki terjadinya perselisihan dan perpecahan, tapi Allah tidak meridhoinya. Ada perbedaan antara menghendaki dengan meridhoi. Allah menghendaki terjadinya kekufuran di bumi. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang menyembah patung. Tapi apakah Allah meridhoinya? Tidak. Buktinya Allah sediakan neraka buat mereka yang kafir. Begitu pula perselisihan yang terjadi itu atas kehendak Allah SWT, dan itu sunnatullah. Tapi Allah tidak meridhoinya, Allah tidak mencintainya, Allah tidak menyukainya. Maka dari itu di banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah memperingatkan umat Islam agar mereka jangan berselisih. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 105, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Kata Allah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang
yang berpecah belah, yang berselisih setelah datangnya hidayah, bayinah, petunjuk kepada mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Untuk memperingatkan jangan sampai kalian orang-orang yang beriman berpecah belah seperti mereka. Karena apa? Ulaika lahum adzabun adzim. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Suatu tanda bahwasanya Allah tidak meridhai perselisihan. Di ayat lain di surat Ar-Rum ayat 31-32 Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kata Allah, janganlah kamu termasuk orang-orang atau menjadi orang-orang yang musyrik, yang mereka memecah belah agama mereka. Orang-orang musyrik macam-macam Anda melihat ibadah mereka. Ada yang nyembah Lat, ada yang Uzza, ada yang menyembah kurma, yang kalau lapar dia makan. Mereka saling ribut, saling bunuh. Mereka menjadi sekte-sekte yang banyak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan senang dengan apa yang mereka miliki. Jangan seperti itu. Berarti Allah tidak suka. Di ayat lain Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bersatu. Satu pertanda bahwasanya kita dilarang untuk berpecah belah. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah jami'an, semuanya bersama-sama, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Dalam ayat ini ada satu hikmah yang sangat indah sekali. Kalau kita berada di lapangan bola atau di alun-alun, ada 10 golongan, dibagi-bagi ada 10 kelompok. MC-nya ngomong, ayo semuanya bersatu. Kira-kira bergabung sama yang mana? Ada 10 golongan, yang satu ngomong, oh kita ini sudah tua-tua katanya, kalian yang muda gabung sama kita. Yang muda-muda ngomong, wah bapak-bapak tua kan gak pernah sekolah, kita kan sekolah lebih pinter, bapak gabung sama kita. Yang lainnya ngomong, wah diantara kita ini orangnya ahli-ahli semua, jadi kalian harus gabung dengan kita. Dengan siapa akan bergabung? Dengan siapa golongan yang banyak ini akan bersatu? Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillah, bergabunglah dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ikut saya, enggak ikut Ustaz Alwi, enggak ikut siapa-siapa, ikut tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun Anda berada, bersatulah, bergabunglah, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis dengan tangannya di tanah, khattan mustaqiman. Dia bikin garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus.